Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita awali sama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara, thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat tawfiqi liman tuhibbu wa tarda. Rabbi wa rabbuna wa rabbuka Allah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana waj'alhu minna mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Tentunya di awal tadi kita sudah memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui mukadimah yang sudah saya bacakan. Kita pun juga kedua menyampaikan salawat teriring salam kepada Nabi junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW, seorang Rasul, manusia termulia di seluruh zaman dan juga di seluruh tempat, zaman wal makan. Di seluruh zaman dan waktu, saat, tempat, beliau manusia termulia. Di kalangan para nabi dan para rasulullah pun beliau juga manusia termulia. Betapa tidak, karena beliau adalah khatamun nabiyyin, khatamul anbiya wal mursalin, menutup para nabi dan rasul. Sehingga beliau ini Masya Allah adalah manusia yang sangat berjasa bagi kita semua, yakni menuntun kita akhrijna minadh dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan kita semua dari kegelapan jahiliyah menuju zaman jalan yang terang benderang, yaitu jalan Islam yang mulia. Alhamdulillah. Yang baiknya mas sekalian, 6:45 p.m. sudah jam 6.45 menit. Ini suasananya agak berbeda. Sekarang kondisi saya tengah berada di Masjid Bakti Makobrimob Talang Kelapa. Di sekeliling saya sekarang ada prajurit ya, atau calon polisi brimob yang tengah mengikuti pelatihan, baru masuk. Berapa lama ya Pak? 6 bulan ya semuanya, alhamdulillah. Ya, di sebelah kiri saya ada Bapak Agus Naryo, wakil komandan batalion. Alhamdulillah. Semoga Pak Agus Naryo sekeluarga besar di sini Allah curahkan berkah rahmat Subhanahu wa taala. Ya, itu pun juga dengan segenap apa istilah di sini ya? Prajurit ya. Ya prajurit boleh kata yang baru masuk, semoga akan menjadi tentara yang, karena di sini sebutnya kita ini tadi diminta untuk diamanahi untuk binraktal ya, binrohtal, binaan rohani dan mental. Berhubung kita di sini diam di masjid dan kita membinanya sesuai dengan ajaran kita, itu ajaran Islam, maka binrohtalnya tentu akan sangat terwarnai dengan nuansa keislaman. Apalagi sekarang kita alhamdulillah mendapatkan kenikmatan dari Allah bahwa malam ini sejak adzan maghrib berkumandang sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Alhamdulillah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan saum, bulan puasa. Semoga bulan ini adalah awal bulan yang membawa kepada kebaikan kepada kita semua. Bulan Ramadan ini kita berharap walaupun
ngajarin di sini, diam di asrama, tidak kumpul dengan keluarga Ramadan kali ini ya. Tapi mudah-mudahan kebahagiaan tetap terjemah karena ada kebersamaan di sini. Insyaallah ya, semuanya senang hati di sini ya mudah-mudahan. Dan ya namanya sudah jadi pilihan. Saya juga punya itu santri masih kelas 3 SMP ya. Tapi Pak katanya pengen jadi brimob, katanya pengen asrama katanya. Santriwati tapi nggak apa-apa ya. Waluan ya, masya Allah. Nah itu kan sudah ada bibit ya, pengen itu dia. Maka pengetahuan agamanya betul-betul saya tanamkan supaya nanti pas masuk ke sini menjadi polisi yang taat kepada Tuhan, taat kepada negara. Ya. Tentunya apa yang senantiasa diridhoi yang paling penting oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena negara ini akan menjadi negara yang indah yang akan jauh daripada musibah bala bencana ketika orang-orangnya ini beriman bertakwa. Itu yang paling penting. Kalau pokoknya kita jadi polisi, kita harus betul-betul jaga nama baik kesatuan, jaga nama baik kita semua, apalagi sebagai penegak hukum. Maka tanamkan image kebaikan polisi itu, jangan sampai ditakuti oleh masyarakat. Tapi polisi itu harus ada di hati masyarakat sebagai pengayom masyarakat, sebagai pembela negara yang baik. Itu yang paling penting. Sehingga masyarakat ketika bersama Brimob, maka masyarakat akan bangga, bahagia, akan tenang, akan senang hatinya, akan bahagia hatinya. Kenapa? Karena dipimpin atau dinaungi, diayomi oleh polisi yang beriman dan bertakwa. Itu yang paling penting. Dan sudah menjadi ciri khas falsafah hidup orang Indonesia bahwa orang Indonesia ini diundang-undangkan ya. Ini Undang-Undang 1945 bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Pancasila sila pertama juga ada ketuhanan yang Maha Esa. Otomatis orang Indonesia ini adalah bangsa yang berketuhanan. Yang tidak punya Tuhan minggir dari Indonesia. Ya, kalau kita ini bangsa yang bertuhan, bangsa yang kalau sudah punya Tuhan berarti punya aturan. Jangan sampai aturan itu dijalankan kalau ada yang pengawasan. Kalau ada yang mengawasi baru aturan dijalani. Kalau tidak diawasi tidak dijalankan. Jangan sampai demikian. Tapi aturan kita jalankan, mau diawasi atau tidak ada pengawasan, maka peraturan harus tetap dijalankan. Nah makanya kita sebagai orang Islam ini dilatih oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dilatih untuk apa? Untuk senantiasa menjalankan aturan walaupun Tuhannya tidak kelihatan. Para jemaah sekalian, adik-adik semuanya, ada yang sudah pernah melihat Tuhan, melihat Allah gitu? Pengen kan? Insya Allah mudah-mudahan semua ingin menatap wajah Allah ya. Itu ya, kalau kita menatap wajah Allah, kenikmatan surga lewat. Kalau ditanya puncak kenikmatan apa? Ya menatap wajah Allah. Ada yang bilang apa kenikmatan surga? Ada yang jawab Jannatul Naim, surga yang penuh kenikmatan. Iya, bisa jadi. Ada yang bilang Jannatul Firdaus. Iya, boleh juga. Jannatul Adn. Iya, benar. Boleh juga. Itu semua kenikmatan. Tapi ketika kita lagi asyik dalam surga, tiba-tiba Allah menampakkan wujud aslinya, maka kenikmatan surga itu semuanya lewat selewat-lewatnya. Hilang kenikmatan surga itu. Kenapa? Karena sudah tergantikan dengan kenikmatan menatap wajah Allah. Itu. Makanya ada doa yang diajarkan oleh para ulama yang berbunyi Allahumma inna nas'aluka. Tunggu ya. Dengar dulu doanya. Simak dulu, sabar. Dengar dulu ya. Nah, begini doanya. Mudah-mudahan ada yang bisa hafal ya. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah sungguhnya hamba memohon kepadamu
liwajhikal karim. Ladzatan nadhara liwajhikal karim. Kelezatan dalam menatap wajah Engkau yang maha mulia. Waduh, ada yang hafal? Bagus kan itu? Waduh, masya Allah. Ada yang pengen hafal? Nah, jangan lupa like, share, subscribe dulu YouTube saya Abi Hilman ya. YouTube saya Abi Hilman, like, share, subscribe dulu ya. Dan juga jangan lupa itu nanti kontak saya juga boleh lah ya. Kalau mau hafal doa tadi, karena itu puncak kenikmatan aslinya itu. Kalau nggak yakin kayaknya terlalu ya. Itu mesti yakin. Sehingga saya yang tunanetra ini saya tidak bisa melihat ini aslinya, ini saya tidak bisa melihat, bukannya pura-pura ya. Asli saya tidak bisa melihat. Apa keinginan saya yang banyak dosa ini? Nah, saya yang tidak bisa melihat yang banyak dosa lagi saya. Ya. Nah, pengen saya itu yang paling utama. Bukan melihat dunia ini, tapi saya cuma pengen yang paling utama itu saya dapat menatap wajah Allah. Saya diperkenankan melihat wajah Allah ya atau tidak ya gitu. Yang saya inginkan itu aja. Dan yang saya pertanyakan dalam hati cuma itu, saya dapat menatap wajah Allah atau tidak ya. Saya dapat bersandingan dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW atau tidak ya. Itu aja yang jadi pertanyaan saya. Lain dari itu tidak ada. Apakah misalnya seorang Abi Hilman pengen melihat dunia ini? Enggak lah. Dosa saya dalam keadaan buta begini saja sudah banyak. Sudah banyak dosa ini. Apalagi dikasih penglihatan tambah banyak. Tapi kan kalau tidak melihat minimal dosa mata bebas, ya kan? Ya kan? Dosa mata bebas kan? Bebas, sudah lumayan ini. Sudah katanya secepat-cepatnya sekilat-kilatan mata ini cepat bisa menatap kemana-mana katanya. Kalau kita balik arah dari masjid ini, balik arah ke tempat lain, mungkin sekilat langsung dapat kemaksiatan. Begitu buka mata langsung dapat kemaksiatan. Buka HP bisa dapat kemaksiatan. Ya, tergantung kita mau menggunakan mata. Naik motor atau di jalan lihat naik mobil, lihat kanan kiri, kemaksiatan bisa tampak. Ya. Oh, rezeki Abi. Iya, jangan kedip-kedip rezeki itu katanya. Sekali kan kalau melihat rezeki, jadi jangan kedip-kedip. Wah, itu akal-akalan namanya. Ya, jadi di dunia ini potensi dosanya besar. Ya, sangat besar. Masya Allah, ada seorang imam ya, Imam Hasan Al-Bisri ya. Masya Allah. Itu dulu sebelum beliau menjadi seorang ulama besar, melihat seorang gadis ya, beliau itu melihat seorang gadis yang bikin beliau mempesona bagi beliau seorang gadis itu adalah keringan matanya. Begitu si gadis itu sudah melihat dengan keringan matanya yang indah, maka Imam Hasan Al-Bisri itu terpukau. Dikejar kan sama Imam Hasan Al-Bisri itu, si gadis itu ngajak kenalan, biasalah PDKT kalau orang sini kan PDKT lagi sama si gadis itu. Apa kata si gadis? Apa yang membuat kamu tertarik dengan saya, kata si gadis? Itu terutama matamu yang begitu indah, kamu bermata jeli, begitu jelita kamu dengan mata seperti itu. Oh begitu? Iya begitu. Selang berapa lama kemudian si gadis itu pulang. Lama gak kelihatan kan si gadis itu? Didatangin sama Imam Hasan Al-Bisri itu, didatangin ke rumahnya. Lalu gadis itu keluar dengan matanya yang sudah dia tusuk sendiri. Mata si gadis itu ditusuk sendiri olehnya. Inilah yang membuat kamu itu sesat. Ternyata selama ini kamu sesat, kamu tergoda denganku karena keringan mataku ini, maka biarlah aku rusak mataku, supaya tidak ada laki-laki lagi yang tersesat gara-gara melihat mataku ini. Dirusak mata, jadi buta si gadis itu. Selang berapa lama kemudian gadis itu wafat, meninggal dunia. Dari sana Imam Hasan Al-Bisri itu taubat kepada Allah, lalu menjadi ulama besar. Ngeri kan, serem ada perempuan berani merusak matanya sendiri hanya karena takut laki-laki itu terpesona dengan matanya. Jadi merusak hati. Makanya kalau sudah main mata ini, ya taqrab ila zina, yang mendekati perbuatan zina itu cepat matanya. Jadi hati-hatilah bagi
Anda terutama yang muda-muda ya, yang remaja-remaja mau ke dewasa, biasanya kan nafsu melihat itu lagi kencang, ya, lagi kuat-kuatnya. Padahal dengan kita sabar menahan kemaksiatan mata ini, maka mata inilah yang akan nanti menghantarkan kita untuk menatap wajah Allah. Mata inilah yang akan menghantarkan kita kepada wajah Allah. Jadi doanya, Allahumma inna nas'aluka warzuqna ladzatan nazara, ya, ladzatan nazara liwajhikal karim. Ladzatan nazara liwajhikal karim. Harus ini sama hafal sama artinya. Banyak orang baca-baca Arabnya, bacaannya hafalannya banyak, tapi artinya tidak tahu. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya hamba mohon kepadamu, la warzuqna, dan rizkikanlah kami ladzatan nazar, kelezatan dalam melihat, biwajhikal karim, wajahmu yang maha mulia. Apa? Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar liwajhikal karim. Jangan sampai nanti sudah keluar dari sini kamu hilang, jangan. Hafalkan dengan sebaik-baiknya supaya benar-benar kita dapat menatap wajah Allah. Dan bukan hanya doa itu saja, tapi pandangan, ghaddul basar, tundukkan pandangan, tundukkan pandangan. Ini kebiasaan muda ini, suka mata dijelalatan kemana-mana. Tundukkan pandangan. Kalau mau menatap wajah Allah, kita harus tukar tiketnya itu, tahan pandangan itu aja. Kalau mau menatap wajah Allah, sekali lagi tukar tiketnya dengan tahan pandangan. Ya, sekali lagi diamanahkan, kalau ingin menatap wajah Allah selain doa tadi, maka tahan pandangan. Itu apalagi Ramadan ini, latih sekuat-kuatnya ini. Gimana kita ini supaya jadi orang yang memang betul-betul dapat menahan. Ini saum juga, puasa juga. Jadi laisa siyam minal akli wasyurbi, bukan disebut puasa 7 o'clock p.m. Gitu ya. Benar ini, Pak. 20 ya. Nah, jadi kalau bukanlah disebut orang yang puasa. Kalau puasa sebenarnya bahasa orang luar ya. Tapi kalau asalnya upawasa, dia itu menyiksa diri. Tapi kalau kita saum atau siam ya. Nah, jadi bukanlah disebut puasa atau saum atau siam itu kalau dia cuma menahan lapar dan dahaga saja. Itu memang iya bagian dari puasa, bagian dari saum, memang betul. Tapi kalau cuma sampai di situ saja, itu saumnya tidak jadi. Karena banyak orang yang dapat menahan lapar dan dahaga, tapi dia tidak sholat, tapi dia tetap bohong, tapi dia misalnya tidak dapat mengendalikan pandangan tadi. Nah, makanya tidak disebut saum atau puasa kalau dia hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Tapi innamas shiyam, nah ini yang namanya saum itu, puasa itu, minal lagwi war rafath, dapat menahan diri dari hal-hal yang al-lagwi, tidak berguna, dan al-rafath, maksiat. Bayangkan, yang tidak berguna saja tidak boleh, apalagi maksiat. Apa yang tidak berguna? Misal contoh, main gap semalam suntuk, itu kan tidak berguna. Ya latihlah, jangan gitu. Ramadan bisa nggak sih gitu, libur gitu main gap, mati pertak, ya Allah, sampai sahur. Katanya kalau Abi lewat di sana, pada ngapain ini? Ini nih nungguin sahur, main gap. Iya, main gap biasa lah itu. Waduh, ya Allah, sia-sia amat waktu. Ya, padahal kan dalam bulan Ramadan ini nafasnya aja jadi tasbih. Subhanallah, subhanallah. Itu nafas jadi tasbih nilainya. Sampai nafasnya jadi tasbih. Berarti tiap detik itu muatan iblis. Sekarang ini. Tadi pas adzan maghrib berkumandang, ini sudah masuk hitungannya. Nafas dan tasbih itu, subhanallah. Artinya sekecil apapun amal jadi besar. Sekecil apapun jadi besar.
yang sunnah jadi wajib nilainya ya, apalagi yang wajib. Sekali lagi, yang sunnah jadi qobliyah maghrib hukumnya sekarang jadi nilainya, maksudnya tetap aja hukumnya sunnah, cuma nilainya jadi kenapa ya ditinggalkan ya. Jadi jangan buru-buru kalau sudah segini, kalau sudah adanya buru-buru, diatur gitu waktunya. Itu ada salat sunnahnya. Aduh ya Allah, baru itu aja itu. Terus di bulan lain ada salat qobliyah subuh. Raka'ataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh qobliyah subuh, itu qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu baru bicara qobliyah subuh saja. Qobliyah subuh itu di bulan biasa. Di bulan Ramadan, wah gak akan nilai lagi. Itu baru sunnahnya. Apatah lagi yang wajib lebih tinggi lagi. Tidak mungkin sama dong. Pasti yang wajib lebih tinggi. Ini yang sunnahnya tingginya, masya Allah luar biasa. Ya, jadi, aduh, sampai tidurnya. Masalahnya kita pilihnya enak-enaknya aja sih. Tidurnya ibadah ya, pada hukum ibadah. Jadi kita pilihnya tidur terus. Makanya ada hadis palsu yang keluar man nama fi Ramadan thumma qama thumma nama thumma qama thumma nama fahuwa minal lagwi. Barang siapa yang dia itu di bulan Ramadan cuma kerjaannya bangun, tidur, bangun. Katanya tidur di ibadah. Jadi pilih yang enak aja, ibadah yang tidur aja terus sepanjang hari. Dari sahur sampai buka. Ya, bangun sebentar, tidur lagi, bangun sebentar, tidur lagi. Nah, itu lagi sia-sia. Seperti main gam tadi, sia-sia. Bukan berarti tidak boleh main gam ya. Cuma biasanya kalau orang main gam itu tidak kuat sejam. Ya, tidak bisa sejam maksudnya. Mesti lebih gitu loh. Kongko-kongko misalnya Pak Day, kan kebanyakan biasanya laki-laki itu suka ngumpul ya, suka ngobrol misalnya di musola sih atau di masjid, ngumpul sampai malam gitu. Bukannya tidak boleh, boleh. Tapi kalau di bulan Ramadan coba dikurangi lah. Banyak-banyak program tadarus Al-Quran gitu. Banyak-banyaklah kita ini berbuat yang baik. Kalau yang sifatnya keduniaan bagaimana Bi untuk kita ini di bulan Ramadan misalnya lagi dalam rangka pendidikan latihan ya, dalam rangka pelatihan ini, apakah kita ada peluang ibadah untuk pelatihan? Ada. Apa yang paling penting? Mau pelatihan, mau apa misalnya programnya? Apel ya, apel pagi, apel malam juga ada. Butuh dulu. Waduh, masya Allah kalau itu tuh sejuk-sejuk nanti. Ya, mukanya muka-muka sejuk, bukan muka sana nanti yang muncul apel. Jangan kebawa lemes ya. Malah tambah segar kalau dengan wudhu itu. Wudhu dulu. Wudhu hukumnya kan sunnah. Ingat sunnah di bulan Ramadan tidak ini jadi wajib. Tuh wudhu aja gimana? Bagus. Insya Allah dengan begitu orang jadi segar. Sehingga kalau latihan itu apel dan segala macamnya, olahraga semua nanti sampai pegang senjata segala macamnya semua nanti atas dasar nama Allah, pakai bismillah semua. Kalau orang sudah pakai bismillah semua, maka insya Allah hidupnya akan ditahu berkah. Kullu amrin ribalin yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kalau segala sesuatu amal tidak pakai bismillah, apapun amalnya itu terputus dari barokah. Termasuk apel tadi bismillah juga. Ya, dari mulai wudhu dari bismillahnya. Ya, kemudian olahraga, pegang senjata, pakai bismillah. Meledakkan tembakan, pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa gitu. Pakai bismillah, jangan sampai tidak pakai bismillah. Pokoknya kerja yang baik-baik, apalagi ini untuk kepentingan negara. Semua kan Anda di sini dididik semuanya untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi ya. Iya kan? Utamanya kepentingan negara, bukan pribadi. Ada di sini yang kalau misalnya di sini yang masih niatan, saya pengen perbaiki nasib. Kalau ada yang seperti itu, kalau ada cepat-cepat luruskan ini. Innamal a'malu binniyat.
sia-sia jauh-jauh dari orang tua, keluarga, datang ke sini niatnya tidak lurus. Saya mau karena Allah di sini supaya saya ini melayani negara, ngabdi di negara ini, ngabdi kepada Allah melalui negara. Itu yang harus kita luruskan, niat ini lurus dulu supaya kita tidak sembarangan. Banyak loh orang gara-gara niatnya memperbaiki nasib sehingga semua harus jadi loka, harus jadi loka, namanya harus jadi fulus ya, semua harus diduitkan gitu. Nah itu jangan, aduh ya Allah, niat pokoknya harus diluruskan, harus karena Allah saya pengen bela negara, itu yang paling penting. Karena kalau niatnya demi nasib, perbaikan nasib, diri sendiri aja yang kaya, nanti aset negara dijual, diem aja kita, negara rakyat teraniaya, diem aja kita. Nanti kalau ada yang kira-kira berduit baru dibela sama kita, akhirnya KUHP kasih uang habis perkara. Nah itu jangan ya. Sekali lagi pokoknya luruskan niat. Ada yang dari ini Palembang semua ya? Atau campur ada yang dari lain? Ada yang dari daerah. Sesumsel ya, enggak ada yang dari luar ya. Saya dari Jawa gitu. Enggak ada ya. Pak Agus aja yang dari Jawa gitu. Kelihatan banget nih Jawa yang ketak. Ya, Jawa Timur ya.